Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori asam basa. Di sini kita memiliki tiga teori, yaitu yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah teori Lewis. Nah, yang pertama ini teori dari Arrhenius, yang merupakan teori asam basa yang pertama kali dikemukakan oleh Svante Arrhenius. Dan menurut teori ini, asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air, ia akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau ion OH-. Sebagai contohnya di sini kita punya HCl di dalam air yang akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Sedangkan KOH akan menghasilkan ion K+ dan OH-, namun teori ini hanya berlaku untuk larutan yang mengandung air. Lalu selanjutnya kita memasuki teori Bronsted-Lowry, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa asam adalah zat yang mendonorkan atau memberikan proton, yaitu ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton tersebut. Sebagai contohnya pada reaksi NH3 di sini dengan H2O, air di sini akan memberikan protonnya kepada NH3 dan akibatnya H2O ini berubah menjadi OH- dan NH3 berubah jadi NH4+. Nah, teori ini lebih luas lagi dibandingkan teori Arrhenius karena tidak hanya berlaku di dalam larutan air saja, teman-teman. Lalu di sini adalah teori yang terakhir, yaitu teori dari Lewis, yang dimana menurut teori ini asam adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau memberikan pasang elektron bebas. Nah, kita punya contoh reaksi yang ditunjukkan di sini. Ada amonia atau NH3 yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion H+, sehingga ion NH4+ di sini terbentuk. Teori Lewis sendiri merupakan teori yang paling luas karena dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan ion H+. Jadi, perbedaan ketiga teori tersebut terletak pada cara mendefinisikan asam dan basanya, yang dimana Arrhenius sendiri berdasarkan ion H+ dan OH- dalam air, Bronsted-Lowry berdasarkan perpindahan proton atau H+, sedangkan Lewis berdasarkan perpindahan pasangan elektron bebas atau PeB. Nah, ketiga teori di sini saling melengkapi dalam menjelaskan konsep asam dan basa. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam sifat-sifat dari asam basa. Yang pertama ada sifat dari larutan asam sendiri, yaitu yang pertama ada korosif terhadap logam, rasanya asam, memiliki pH kurang dari 7, yang berarti jika pH-nya kurang dari 7 berarti larutannya bersifat asam, dan semakin kecil nilai pH maka semakin tinggi konsentrasi ion H+-nya dan semakin kuat sifat asamnya. Lalu ada sifat yang keempat, dapat memerahkan lakmus biru dan larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya di sini ada sifat dari larutan basa yang dimana dia bersifat kaustik, lalu rasanya pahit, memiliki pH lebih dari 7, dapat membirukan lakmus merah, dan larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya di sini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pH sendiri dan indikator asam basa banyak diterapkan untuk mengenali sifat bahan-bahan di sekitar kita seperti tabel berikut. Contohnya di sini ada air aki, air jeruk nipis, cuka dapur, air hujan, air murni, air laut, larutan sabun, larutan amonia, larutan NaOH 1 molar. Nah, berdasarkan contoh-contoh dari penerapannya di kehidupan sehari-hari tadi, kita akan memasuki ke dalam indikator asam basa. Yang dimana pengertian dari indikator asam basa adalah zat yang memiliki warna berbeda apabila berada dalam lingkungan asam basa maupun netral. Dan perubahan warna bisa terjadi karena indikator yang merupakan asam atau basa yang lemah yang membentuk molekul dan bentuk ionnya memiliki warna yang berbeda, sehingga perubahan pH lingkungan menggeser kesetimbangan ionisasi indikator tersebut dan mengubah warnanya.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari indikator asam basa, yang dimana di sini adalah indikator alami yang berasal dari bahan tumbuhan yang mengandung pigmen atau antosianin yang peka terhadap perubahan pH, misalnya ekstrak kunyit, kubis ungu, bunga kembang sepatu, dan kulit manggis. Indikator alami umumnya digunakan untuk pengujian kualitatif sederhana di laboratorium sekolah, teman-teman. Nah, di sini ada dua contoh dari bunga kembang sepatu dan juga ekstrak kunyit. Selanjutnya di sini indikator buatan, yang dimana secara sintesis dilakukan dengan trayek pH, seperti rentang pH terjadinya perubahan warna, yang sudah diketahui secara pasti, sehingga lebih akurat digunakan untuk memperkirakan pH suatu larutan. Beberapa contoh indikator buatan beserta trayek pH-nya disajikan di dalam tabel berikut. Yang pertama ada lakmus merah, yang dimana trayek pH-nya 4,5 sampai 8,3, dan lakmus biru, phenolphthalein atau PP, metil jingga, metil merah, dan brom timul biru. Biasanya teman-teman akan menggunakan ini di dunia perkuliahan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja dan penggunaan indikator. Nah, di sini adalah cara kerja lakmus merah dan juga biru. Yang pertama di sini dari contoh gambar, kita bisa lihat saat kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah, dan akan tetap merah pada larutan asam atau netral. Nah, yang kedua di sini ada kertas lakmus biru, yang dia akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam, dan tetap biru pada larutan basah atau netral. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada cara kerja dari indikator universal. Yang dimana kita bisa melihat di sini ada gambarnya, yang dimana cara kerja indikator universal adalah dengan menunjukkan perubahan warna ketika bereaksi dengan larutan. Nah, jadi saat kertasnya ini dicelupkan ke larutan, dia akan berubah warnanya, teman-teman, dan nanti akan dicocokkan dengan peta warna standar, sehingga nilai pH larutannya pada skala 1 sampai 14 dapat diperkirakan, dan sifat larutannya asam, netral, atau basah dapat diidentifikasi. Jadi nanti teman-teman kertas yang 4 biji ini dicelupkan salah satu ke dalam larutan, lalu nanti akan disesuaikan warnanya yang di kotak tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman semua, sekarang kita mau mencoba yang namanya simulasi pH scale dari PET, teman-teman. Yang dimana di sini kita mempunyai alat pH meter dan berbagai macam cairan yang kita bisa tes di sini. Nah, di sini kita akan coba ganti-ganti cairannya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita bikin air, pH-nya menunjukkan sekitar 7 atau netral, teman-teman. Lalu jika kita ganti ke jus jeruk cairannya, kita bisa lihat lagi pH-nya turun ke sekitar 3 sampai 4. Nah, perlu diingat lagi ya, teman-teman, kalau semakin kecil pH, maka akan semakin asam larutannya. Lalu sekarang kita akan ganti lagi ke sabun batang, dan kita bisa lihat pH-nya naik lagi ke sekitar 10. Berarti di sini semakin besar pH, maka basa larutan tersebut semakin basah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuktikan bedanya asam kuat dan asam lemah menggunakan simulasi acid base solution. Nah, kalau misalnya kita pilih di sini asam kuat, lihat nih, hampir semua molekulnya pecah menjadi ion, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ganti ke asam lemah dengan konsentrasi yang sama, cuma sebagian kecil saja, teman-teman, molekul yang terionisasi. Kita bisa lihat di situ masih banyak molekul utuhnya yang berada di dalam larutan. Kita lihat juga pH-nya, meskipun konsentrasinya sama, pH asam kuat jauh lebih rendah daripada dari asam lemah. Seperti itu. Nah, kita uji coba hantar listriknya di sini. Untuk asam yang kuat, lihat teman-teman, dia lebih terang karena ionnya lebih bebas dan makin kuat hantar listriknya. Kalau misalnya kita ganti sebaliknya,
dia akan semakin redup teman-teman, karena untuk asam lemah itu redup, ionnya sedikit yang bebas. Seperti itu. Kita bandingkan lagi teman-teman pH-nya tadi. Kita lihat, meskipun konsentrasinya sama, pH asam kuat justru jauh lebih rendah. Lihat, dia berada di angka 2. Prinsipnya juga berlaku untuk basa kuat ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam konsentrasi dari asam basa, yang dimana semakin kecil nilai pH, maka sifat asam akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin besar nilai pH, maka sifat basanya akan semakin kuat. Di sini kita mengetahui kalau pH air netral itu sama dengan 7, sehingga H plusnya sama dengan OH-, dan pH itu sama dengan POH teman-teman, itu sama dengan 7. Dan kita mengetahui nilai tetapan kesetimbang airnya sebagai berikut. Kita selanjutnya masuk ke derajat keasaman pH. Kekuatan asam atau basa dari suatu larutan dinyatakan dengan pH, dan nilai pH berkisar antara 1-14 dan dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan min log. Nah, yang pertama di sini ada pH asam kuat, yang dimana larutannya akan terionisasi sempurna, sehingga perhitungan pH asam kuat dirumuskan sebagai berikut. Dengan catatan valensi asam sama dengan jumlah ion H+. Selanjutnya ada pH asam lemah, yang dimana asam lemah dalam larutannya hanya sedikit yang terionisasi, seperti yang sudah kita lihat di simulasi tadi teman-teman. Dan saat reaksi ionisasi, asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut teman-teman. Karena pada asam lemah H1 sama dengan A, maka persamaan di atas nanti diubah menjadi yang di bawah itu teman-teman. Nilai Ka-nya merupakan ukuran kekuatan asam, yang dimana semakin besar Ka semakin kuat asam. Selanjutnya kita masuk ke derajat kebasaan, yang dimana dinyatakan dengan POH sebagai berikut rumusnya. POH sama dengan min log OH-. Basa kuat dalam larutannya akan terionisasi sempurna, dan reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi yang berkesudahan, yang dimana secara umum ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut teman-teman, dengan catatan valensi basa sama dengan jumlah ion OH-. Lalu selanjutnya ada basa lemah dalam larutannya yang hanya sedikit terionisasi, yang merupakan juga reaksi kesetimbangan seperti asam tadi, dengan nilai Kb merupakan ukuran kekuatan basa, dan semakin besar Kb maka semakin kuat basa. Lalu kita masuk ke dalam contoh perhitungan, yang dimana kita akan menentukan pH larutan HCl 0,01 molar, yang dimana HCl merupakan asam kuat yang bervalensi 1. Maka kita memasukkan rumus yang tadi, H plusnya sama dengan 1 dikali dengan 0,01 molar dari HCl, yang menghasilkan 1 dikali 10 pangkat min 2. Lalu kita masukin rumus pH tadi, min log dalam kurung 1 dikali 10 pangkat min 2, yang menghasilkan 2. Jadi pH larutan dari HCl 0,01 molar adalah 2. Lalu di contoh yang kedua, kita disuruh menyelesaikan pH larutan NaOH 0,001 molar, yang dimana NaOH merupakan basa kuat bervalensi 1. Maka seperti tadi, rumusnya 1 dari valensi NaOH dikali 0,001 dari molar NaOH, yang menghasilkan 1 dikali 10 pangkat min 3 molar. Lalu dimasukkan ke dalam rumus POH, min log 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Lalu kita dapat pH 14 dikurang dari 3 tadi. Jadi pH larutan NaOH tersebut adalah 11. Dan yang terakhir adalah perhitungan asam lemah, yang dimana kita disuruh menentukan pH larutan dari CH3COOH 0,1 molar,
Jika Ka-nya diketahui 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kita masukin rumus yang tadi. H plus sama dengan akar Ka dikali molar sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 yang menghasilkan 1,34 dikali 10 pangkat min 3. Dan kita masukin ke dalam rumus log tadi. Min log di dalam kurung 1,34 dikali 10 pangkat min 3 yang menghasilkan 2,87. Jadi pH larutan dari CH3COOH 0,1 m adalah sekitar 2,87. Terima kasih teman-teman karena udah menyimak video yang saya buat. Semoga membantu.